Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, ingatlah istri Lot. Nats Alkitab terdapat di dalam Lukas 17 ayat 28 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan dengan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahaya dari kehidupan rohani umat Tuhan di akhir zaman adalah berpalingnya umat Tuhan secara perlahan dari kebenaran. Mengapa demikian? Karena Yesus melihat bahwa menjelang akhir zaman, kedurjanaan di dunia ini akan semakin memikat dan juga menekan banyak umat Tuhan. Ada bahaya keduniawian yang meningkat. Kemudian, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Itulah mengapa Yesus memberikan gambaran tentang seperti apa dunia ini pada saat menjelang kedatangannya. Periode di hari-hari sebelum kehancuran Sodom pada zaman Lot akan mirip dengan zaman kita sekarang. Saudaraku, mengapa Tuhan Yesus memperingati kita dengan istri Lot? Ini adalah peringatan yang sangat serius. Pertama, dunia akan semakin tidak tertarik dengan Tuhan. Perhatikanlah Yesus berkata, mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam, dan membangun. Tetapi pada hari yang sama ketika Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Saudaraku, hal pertama yang dikatakan Yesus itu mirip dengan zaman kita sekarang. Tentu tidak salah ketika orang makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, yang artinya orang bekerja dan berusaha. Tetapi yang salah adalah jika hidup kita menjadi orang yang materialistis, tanpa memikirkan sesuatu yang rohani, apalagi memikirkan Tuhan. Memang dalam kitab Kejadian 19 ayat 1-29 tidak ditemukan, bahkan tidak jelas apakah penduduk Sodom menyembah Allah ataukah menyembah berhala. Kita tidak membaca apapun tentang agama di Sodom. Tetapi kita mengerti mengapa Yesus memperingati dengan keras bahwa gambaran Sodom adalah gambaran dunia tanpa perlu Tuhan. Gambaran Sodom adalah gambaran dunia yang hanya memikirkan kehidupan hari ini tanpa memikirkan kekekalan. Saudaraku, ingatlah akan istri Lot. Orang-orang yang mementingkan hal-hal materi akan binasa. Hanya mereka yang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang akan diselamatkan. Yang kedua, dunia tidak akan siap menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Saudara, ingatlah ketika Abraham berdoa kepada Allah untuk Sodom. Abraham menanyakan apakah Allah menghukum kota Sodom jika ada 50 orang benar di sana. 40 orang benar, 30 orang benar, 20 orang benar, bahkan 10 orang benar? Jawab Allah bahwa ia tidak akan memusnahkan kota itu kalau ada orang-orang benar di sana. Tetapi Allah tidak menemukannya. Hanya karena Allah mengingat Abraham, maka Lot dan keluarganya diselamatkan. Tetapi betapa tragis, istri Lot sudah begitu dekat dengan keselamatan. Namun karena hatinya sudah terjelat dengan segala sesuatunya di Sodom, ia kehilangan kesempatan itu. Saudaraku, ingatlah akan istri Lot. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kita perlu memastikan, saudara, apakah kita mengasihi Tuhan ataukah kita lebih mengasihi dunia ini. Yang ketiga, tetapi orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku, Lot dan keluarganya adalah orang-orang seperti keadaan di zaman kita sekarang.
Mungkin keluarga kita hari-hari ini lebih fokus mengalir kepada ritme kehidupan. Fokus bekerja, fokus belajar, fokus menikah, fokus mempunyai anak, fokus mempersiapkan masa pensiun, tetapi tidak fokus untuk kekekalan. Sehingga kita lupa bahwa kita perlu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur saudara bahwa kita masih hidup dalam masa anugerah Tuhan. Mungkin keadaan kita sekarang adalah hasil dari doa-doa syafaat orang-orang yang mengasihi kita. Seperti Abraham berdoa untuk Sodom, berdoa untuk Lot dan keluarganya. Tetapi kunci agar kita diselamatkan adalah berseru kepada nama Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, ingatlah akan istri Lot. Banyak perubahan kerohanian bisa saja terjadi seiring dengan hari-hari yang semakin jahat di bumi ini. Tetapi pesan Tuhan adalah, jangan menunggu penghakiman akan datang, seperti yang terjadi pada zaman Lot. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini firman-Mu mengingatkan kami tentang istri Lot. Betapa kami membutuhkan kasih karunia-Mu Tuhan, untuk kami terus berakar, bertumbuh, dan berbuah selama kami hidup. Sehingga hati kami terus melekat kepadamu dan tidak melekat kepada dunia ini dan segala keinginannya. Seperti yang terjadi pada istri Lot, ia kehilangan kesempatan justru pada hari di mana Tuhan akan menyelamatkannya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.